dari kelas 1 FPSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran IPS di SD kelas awal. Karena pembelajaran IPS di SD kelas awal disesuaikan dengan jenjangnya, maka kelas 1 sampai kelas 3 pembelajaran IPS sebagai integrasi dari mata pembelajaran lain, yaitu Bahasa Indonesia dan Komputer. Tujuan pembelajaran dengan tema perkembangan teknologi produksi sandang, judul materi mengolah bahan dasar pakaian, dan ada beberapa indikator. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bersumber dari buku paket tematik terpadu kelas 3, yaitu tema 7 tentang perkembangan teknologi, dengan subtema kedua yaitu perkembangan teknologi produksi sandang, dengan indikator sebagai berikut: mengidentifikasi ide pokok dari teks, perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat, menyusun informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat, menyebutkan jenis bahan dasar pakaian dengan tepat, mengidentifikasi perbedaan sebelum dan sesudah perkembangan teknologi produksi sandang dengan tepat, dan yang terakhir, menyebutkan manfaat perkembangan teknologi produksi sandang dengan tepat. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Di sini Ibu sudah membawa sebuah benda. Coba kalian tebak, ini benda apa? Baju olahraga, Bu. Ya, benar, ini adalah baju olahraga. Siapa yang di sini mempunyai baju olahraga? Saya, Bu, di rumah. Ibu saya juga punya, Bu. Ternyata hampir semuanya mempunyai baju olahraga. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengolah bahan dasar pakaian. Kemarin kita sudah belajar mengenai bahan dasar pakaian. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah bahan dasar pakaian itu menjadi sebuah pakaian seperti ini. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu sebuah teks yang terdapat pada buku paket tema 7 pada halaman 74. Ada teks yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian. Kalian baca terlebih dahulu seluruh teks tersebut, kemudian kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Apa ide pokok yang terdapat dalam paragraf-paragraf tersebut? Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada di antara kalian yang ingin menyampaikan sebuah jawaban atas hasil dari berdiskusi kalian? Ada, Bu, saya. Baik, dipersilahkan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang telah kalian baca dan diskusikan bersama-sama, yaitu tentang mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan, seperti nilon. Nah, jadi anak-anak, ada keragaman bahan dasar di Indonesia. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Jadi, sebelum adanya teknologi, pembuatan pakaian dilakukan dengan sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintai menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Jadi, sesudah perkembangan teknologi dan adanya teknologi, maka pembuatan pakaian lebih terbantu. Coba kalian perhatikan baik-baik
gambar yang ada di dalam buku teks tersebut. Dapat dilihat perbedaannya dengan tangan dan dengan mesin. Bahan dasarnya dijemur, kemudian memintanya dengan tangan, dan menenunnya dengan tangan pula. Apabila dengan mesin, semuanya dikerjakan dengan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Bisa dilihat pula gambar tersebut bahwa ada yang menggunakan tangan, ada juga dengan menggunakan mesin, dan tetapi dilakukan dengan manual, dan ada juga yang menggunakan dengan mesin yang modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah contoh manfaat dari perkembangan teknologi produksi sandang ini. Misalnya, kamu mempunyai seorang ibu yang memiliki keahlian untuk menjahit sebuah baju. Nah, sebelum perkembangan teknologi ini, ibu kamu menjahit dengan tangan, dan pastinya ibu kamu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah pakaian. Mungkin ibu kamu hanya sanggup untuk memproduksi pakaian untuk lingkungan di sekitarnya seperti lingkungan keluarga atau lingkungan desa. Akan tetapi, setelah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, ibu kamu membeli sebuah mesin, yaitu mesin jahit. Nah, lama-kelamaan, ibu kamu pasti akan memproduksi sebuah pakaian untuk diedarkan ke lebih luas lagi. Misalnya, diedarkan ke sekolah-sekolah, kemudian ke tingkat kabupaten, kemudian provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Dan jika suksesnya lagi, bisa diekspor ke luar negeri. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi produksi sandang ini dapat membantu orang-orang yang memproduksi pakaian, dapat memudahkan mereka, dan dapat mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Karena sebelum adanya perkembangan ini, orang-orang yang membuat pakaian mengalami banyak kesulitan karena menggunakan tangan dan dilakukan dengan sederhana. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Jadi kita harus bersyukur karena kita dapat memakai pakaian. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, apakah ada yang kalian ingin ketahui atau ada yang kalian ingin tanyakan tentang materi tersebut? Ada Bu, saya izin bertanya. Ya Risma, dipersilahkan. Ibu, kenapa orang dulu-dulu itu menjahit menggunakan tangan? Dan kenapa waktu yang dibutuhkan lebih lama daripada menggunakan teknologi? Jadi pada dulu itu belum ada teknologi seperti mesin jahit, kemudian mesin tenun, atau mesin-mesin lainnya yang dapat membantu dalam memproduksi. Jadi orang-orang dahulu membuat pakaian itu dengan sendiri, yaitu dengan sederhana, seperti menggunakan dengan tangan. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali untuk materi pembelajaran hari ini? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Yaitu yang pertama, kan tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia kaya akan bahan dasar pakaiannya. Ada berapa jenis bahan dasar pakaian dan sebutkan.
Ya, betul. Ada dua, yaitu bahan dasar pakaian, serat alami dan serat buatan. Kemudian yang kedua, apa perbedaan pengolahan bahan dasar pakaian dahulu dan sekarang? Ya, betul sekali. Dahulu dengan cara sederhana dan sekarang menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah apa manfaat dari perkembangan teknologi produksi sandang? Betul sekali, yaitu yang pertama adalah pembuatannya lebih cepat, yang kedua praktis, yang ketiga dapat memproduksi lebih banyak. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Essential Official dan Humarical Laboratory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.